biasanya film perampokan itu penuh dengan tim solid, rencana matang, dan ending yang bahagia. Tapi di film Parker ini ngajarin kita satu hal penting. Jangan pernah hianatin orang yang prinsip hidupnya cuma dua hal, profesional dan dendam. Karena kalau dilanggar, ya siap-siap dikejar sampai ke ujung dunia. Tokoh utama kita diperankan oleh Mamang Jason Statham. Dia ini bukan perampok biasa. Dia punya kode etik. Ya, perampok tetap beretika. Prinsipnya simple. Jangan nyakitin orang yang gak perlu. Jangan nyolong dari orang miskin. Dan yang paling penting, jangan hianatin dia. Karena kalau iya, ya filmnya jadi panjang. Film dibuka dengan aksi perampokan di sebuah acara karnival di Ohio. Parker kerja bareng timnya. Ada pemimpin tim yang agak licik, diperankan oleh Michelle Chiklis, dan beberapa anggota lain yang nggak terlalu memorable. Mereka menyamar, bikin keributan, dan berhasil merampok uang dengan cukup mulus. Rencananya sederhana, ambil uang, bagi rata, hidup tenang. Tapi ya kalau semuanya berjalan sesuai rencana, ini bukan film. Setelah berhasil kabur, tim Parker punya ide baru. Gimana kalau kita lanjut ke proyek besar berikutnya? Masalahnya, Parker nggak mau alias nolak. Dia tipe orang yang kalau udah selesai kerja ya selesai. Bukan yang sekalian aja gas terus bro. Tapi timnya nggak suka jawaban itu. Dan karena mereka orangnya kurang sabar, mereka memutuskan untuk mengkhianatin Parker. Dia pun ditembak, ditinggal di pinggir jalan. Dan mereka pun kabur dengan uangnya. Kalau ini orang biasa, pasti sudah tamat. Tapi ini Parker yang diperankan oleh Mamang Jason Statham. Jadi ya tentu saja dia selamat. Bangkit dari kematian dan dengan mode balas dendam yang telah aktif. Parker diselamatkan, diobati dan langsung punya satu tujuan hidup baru. Yaitu balas dendam. Bukan karena uangnya doang, tapi karena prinsipnya yang telah dilanggar. Dan seperti yang kita tahu, melanggar prinsip orang kayak Parker itu ide yang sangat buruk. Dari informasi yang dia kumpulin, Parker tahu kalau tim pengkhianatnya lagi merencanakan perampokan besar di Palm Beach. Targetnya orang-orang kaya, perhiasan mahal, dan tentu saja uang dalam jumlah yang bikin rekening kita senyum sendiri. Parker langsung berangkat ke sana dengan identitas palsu dan niat yang sangat serius. Di Palm Beach, Parker menyamar jadi orang kaya Texas. Dan disinilah dia bertemu dengan Leslie. Diperankan oleh Jennifer Lopez. Leslie ini agen properti yang hidupnya nggak terlalu sukses. Kerjaannya seret, keuangannya pas-pasan, dan kehidupan sosialnya ya agak sepi aja. Jadi pas dia ketemu Parker yang kayak orang kaya, dia langsung, wah ini klien potensial. Om-om sugar daddy. Padahal ya potensial sih, tapi bukan buat jual rumah. Awalnya Leslie nggak tahu siapa Parker sebenarnya. Tapi lama-lama dia mulai sadar, ini orang bukan orang biasa. Setelah sedikit drama, ancaman halus, dan kejujuran yang setengah-setengah, akhirnya Leslie tahu kebenarannya. Dan bukannya dia kabur, dia malah ikut bantu. Kenapa? Karena hidupnya lagi butuh duit. Sesuatu yang lebih menarik dari sekedar jual rumah yang gak laku-laku. Tim pengkhianat Parker ternyata lagi nyiapin perampokan besar di sebuah acara lelang mewah. Targetnya, perhiasan mahal bernilai jutaan dolar. Rencananya cukup rumit, detail, dan cukup cerdas. Masalahnya, mereka lupa satu hal penting, yaitu Parker masih hidup. Parker mulai mengintai mereka satu persatu dengan gaya khasnya. Tenang, dingin, dan kalau perlu brutal sedikit. Dia pelajari rencana mereka, gerakan mereka, dan kelemahan mereka. Sementara itu, Leslie bantu dari sisi orang dalam Palm Beach. Dan jujur aja dia lumayan jago juga kalau lagi kepepet.
Parker mulai menyerang balik, satu persatu anggota tim pengkhianat mulai kena batunya. Bukan langsung boom dan terus selesai, tapi perlahan, strategis, dan kadang cukup sadis. Ini bukan sekedar balas dendam emosional, ini balas dendam yang terorganisir. Hari perampokan pun telah tiba. Tim pengkhianat menjalankan aksi mereka dan hampir berhasil. Tapi tentu saja Parker muncul di sana. Dan disinilah semuanya meledak. Tembakan, kejar-kejaran, dan pertarungan intens yang terjadi. Parker menghadapi pemimpin tim yang dulu mengkhianatinya. Dan ini bukan percakapan damai. Akhirnya Parker berhasil mengalahkan mereka semua, bukan dengan keberuntungan, tapi dengan kombinasi skill, strategi, dan sedikit kemarahan. Dia mengambil apa yang sudah menjadi haknya, dan memastikan orang-orang yang mengkhianatinya gak akan mengulangi kesalahan yang sama, tapi selamanya. Setelah semuanya selesai, Parker pun pergi, tanpa drama berlebihan, tanpa pidato panjang, karena dia bukan tipe orang yang butuh spotlight. Sementara itu, si Leslie kembali ke kehidupannya. Tapi sekarang dia punya cerita yang jauh lebih menarik daripada sekedar jual rumah. Film ini ngajarin kita, bahkan penjahat pun bisa punya prinsip. Pengkhianatan itu mahal harganya, dan kalau kerja tim, pastikan timnya nggak toksik. Jadi kalau suatu hari lo kerja bareng seseorang yang kelihatannya kalem, dingin, dan profesional, jangan macem-macem dengan dia. Karena siapa tahu, dia bukan cuma bekerja keras, tapi juga Parker versi lokal.